Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok satu untuk mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer paralel K3. Pada hari ini kami akan membahas terkait tugas pasca UTS, yaitu tugas algoritma boot dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hendra Hermawan Eskom MT, dan dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rizky Kadevianti dengan NIM G64012210007. Kemudian yang kedua ada Anissa Hayatullah dengan NIM G64012210009. Dan dengan saya sendiri, Darmawan Setia Putra Purba dengan NIM G64012210020. Dan yang keempat yaitu Bagas Ramdhani dengan NIM G64012010030. Next. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita kenal lebih lanjut terkait apa itu algoritma boot. Algoritma boot adalah suatu algoritma untuk melakukan perkalian bilangan biner yang efisien, terutama berguna dalam komputasi digital dan desain perangkat keras. Algoritma ini mengandalkan representasi biner dari angka dan memanfaatkan operasi penambahan serta pergeseran atau shift untuk melakukan perkalian. Berikut prosedur perhitungan dari algoritma boot. Dapat kita lihat di samping ada suatu diagram flow gitu untuk algoritma boot. Yang pertama kita lakukan yaitu menginisialisasi nilai multiplier Q dan nilai multiplikan M, kemudian nilai A yaitu atau akumulator dan Q-1. Kemudian kita cek nilai Q dan Q-1 tadi dan modifikasi nilai A pada kondisi yang sudah ditentukan. Dapat kita lihat pada diagram flow ini, kalau misalkan nilai Q dan Q-1-nya itu bernilai 1 dan 0, maka nilai akumulator akan sama dengan akumulator sebelumnya, kemudian dikurangi nilai M. Kemudian kalau misalkan I0 dan Q-1-nya yaitu 1, 1, 1 atau 0, 0, maka kita akan langsung melakukan arithmetic right shift. Dan kemudian apabila Q0 dan Q-1-nya sama dengan 0, 1, maka nilai akumulatornya sama dengan akumulator sebelumnya ditambah M. Kemudian setelah baik nilai Q0 dan Q1-nya bernilai 1, 0 atau 0, 1, kita selanjutnya akan melakukan arithmetic right shift pada nilai A dan Q. Kemudian nilai count akan dikurang 1 atau dekremental. Nilai count di sini adalah jumlah bit yang akan kita gunakan. Kemudian apabila countnya sudah mencapai 0, maka algoritma boot sudah berakhir. Apabila belum, maka fungsi akan kembali ke atas untuk diulang. Next. Oke. Maksudnya kita masuk ke pembahasan dari algoritma boot. Oke, jadi pertama kita inisialisasi nilai A, Q, M, dan Q1. Operasi yang kita akan lakukan yaitu perkalian bilangan bertanda untuk 6 dikali min 3. Maka untuk M-nya yaitu sama dengan 6, dan kita representasikan biner dalam 4 bit yaitu 0110. Kemudian untuk Q-nya yaitu min 3, dan dalam representasi biner 1101 yang diperoleh dari komplemen 2 dari 0011. Kemudian kita inisialisasi nilai awal A sebagai akumulator yaitu 0 dan Q-1 sama dengan 0. Jadi pertama pada iterasi awalnya kita punya A sama dengan 0, Q sama dengan 1101, dan Q-1-nya 0, M-nya 0110. Ini merupakan inisialisasi awal. Kemudian kita masuk ke inisialisasi 1 ya. Jadi inisialisasi 1 kita lihat nilai bit paling kanan dari Q dan Q-1. Kalau misalkan kita ambil bit paling kanan dari Q yaitu 1 dan Q-1 yaitu 0, maka kita akan mendapatkan biner 1, 0. Nah, kemudian kita kembali ke aturan pengecekan bit sebelumnya. Jika bit paling kanan dari Q dan Q-1 sama dengan 1, 0, maka nilai A di iterasi selanjutnya sama dengan A dikurang M. Jadi kita akan mengurangi 0 dikurang 6 menghasilkan min 6. Dan kemudian direpresentasikan dalam bilangan bertanda yaitu 1010. Kemudian nilainya tetap untuk Q-nya 1101,
Q-1-nya 0, dan M-nya 0110. Kemudian kita shift ke kanan semuanya, jadi 1101 untuk nilai A-nya. Kemudian kita mengambil nilai dari bit paling kanan dari akumulator sebelumnya, yaitu 0. Kemudian kita lakukan arithmetic right shift kanan sehingga mendapatkan 0110. Kemudian eh, bit sisa dari key tadi, yaitu 1, maka menjadi Q-1-nya. Kemudian dilanjutkan untuk iterasi kedua. Oke, selanjutnya iterasi kedua. Pertama, kita akan melakukan pengecekan pada list signifikan bit dari Q dan Q-1. Nah, di sini karena 01, maka akan dilakukan operasi A tambah M, kemudian hasilnya akan disimpan di A. Nah, dari hasil operasi A ditambah M akan menghasilkan 0011. Untuk Q-nya tetap, Q-1-nya tetap, dan M-nya juga tetap. Lalu kemudian akan dilakukan operasi shift, yaitu pergeseran bit ke kanan. Jadi least significant bit dari Q akan bergeser kemudian menjadi Q-1. Kemudian untuk yang satu juga bergeser dan yang satunya juga bergeser ke kanan sampai seterusnya sampai akhir akan eh, sampai akhir karena sign bit sebelumnya itu 0 maka akan didouble menjadi 0. Berikutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Oke, buat iterasi ketiga itu kita bakal ngeliat berapa nilai list signifikan bit dari Q dan nilai Q-1. Nah, di iterasi dua itu di kolom di baris yang keduanya itu ada nilai Q-nya nilai list signifikan bitnya 1 dan nilai Q-1-nya itu 0. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa kalau nilai Q dan Q-1-nya 1,0, maka operasi yang dilakukan adalah nilai A dikurangi dengan M, maka akan menjadi semua nilai A yang baru. Nah, di sini kita bakal lihat nilai A yang baru itu yaitu 1011. Nah, nilai Q-nya itu tetap, dan nilai Q-1-nya itu juga tetap pada aktivitas yang pertama. Lalu, selanjutnya adalah kita bakal ngelakuin shift atau pergeseran, di mana yang bergeser itu hanya nilai A, Q, dan Q-1. Nilai nilai list signifikan bit dari Q akan bergeser ke Q-1, sehingga nilai Q-1 menjadi 1, dan nilai Q menjadi 1101, nilai A menjadi 1101. Nah, bit paling depan dari A ini adalah sebuah konsistensi dari nilai A itu apabila nilai sebelumnya 1, maka setelahnya juga di depan harus 1. Next bakal dijelasin oleh anggota selanjutnya. Selanjutnya di iterasi keempat, nilai A-nya 1101, Q-nya 1101, Q-1-nya 1. Karena nilai Q dan Q-1-nya itu 11 atau 11, maka tidak ada perubahan pada nilai A. Jadi nilainya tidak berubah. Nah, terus kita lanjutkan operasi pergeseran shift. Jadinya 1110. Q-nya 1110. Q-1-nya Q-1-nya 1, M-nya 0110. Hasil akhirnya 1110, 1110. Komplement 2-nya sama dengan 0001,
0010 atau desimalnya itu sama dengan min 18. Oke, terima kasih atas pembahasannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Ini ntar upload YouTube ya? Iya. Ya udah, ntar gue ituin dulu. Potong-potong terus gue upload YouTube. Berarti 2 video aja kan? Dipisah. Oke. Thank you guys. Gue tutup ya. Masih semuanya. Oke, thank you guys.